Bab wakalah yang disebut dengan wakalah yaitu tafwid, menyerahkan pekerjaan pasrah kepada menyerahkannya muwakil, orang yang masrah kepada orang lain untuk melakukan perbuatan. Muwakil menyerahkan kepada wakil untuk melakukan perbuatan atau pekerjaan. Niku sing diarani wakalah. Dalam wakalah teng mriki mboten sami kalih tawakal wakalah di dalam bab tasawuf. Karena di dalam tasawuf itu namanya mewakilkan kepada Allah, wakalah kepada Allah, pasrah nang Gusti Allah, itu ada istilah tersendiri. Yaitu kalau iktimat alal wa'di disebut wakalah, iktimat bil ilmi disebut dengan taslim, iktimat bil hukmi, ridho bil hukmi disebut dengan tafwid. Tapi kalau di dalam hal niki niku tafwidu syakhsin amrohu ila akhar fima yakbalu niyabah liyaf'alahu khala hayati. Seseorang menyerahkan permasalahannya kepada orang lain untuk diwakili, tapi dalam hal-hal untuk dilakukan, dikerjakan dalam waktu masih hidup, tapi dalam hal-hal yang bisa diwakilkan. Lalu wakalah itu ada wakalah khosoh, ada wakalah amah. Wakalah khosoh yaitu yang dibahas dalam kitab fikih niki, seseorang masyarakat kepada orang yang lain. Kemudian kalau wakalah amah yaitu tidak mendapat penyerahan tapi mendapatkan wilayah, orang yang dipasrai baik secara syariat secara umum untuk menggantikan, untuk mewakili, untuk melaksanakan perbuatan orang lain dengan cara umum. Itu wakalah secara umum. Seperti waliyu sobi, itu juga termasuk menjadi wakil daripada sobi. Waliul amri, pemerintah menjadi wakil rakyat. Wakalah secara umum ini yang disebut dengan wulatul amri, yaitu alladzina wukila bisyu'unil amah, orang-orang yang mendapatkan penyerahan urusan umum, wayat bihi al-wazir, masuk dalam al-amir, dalam hal ini masuk presiden, wal wazir, para menteri, wal jundi, raisul jundi, komandan, kemudian waraisul madrasah, kalau ada yang wanazir, wa amirul masjid, wa mudir kepala madrasah yang beno, itu semuanya orang-orang yang mendapatkan wakalah su'unul amah, wakalah secara umum. Lah, untuk perbedaannya, kalau wakalah khusus di dalam perbuatannya harus sesuai dengan tujuan daripada wakil, baik nutkon atau syar'an, nutkon atau urfan. Yaitu tidak boleh menasarufkan, tidak boleh menggunakan sesuatu yang dipasrai oleh muwakil kecuali mendapatkan izin dari muwakil, baik izin itu nutkon atau urfan. Nutkon itu dengan diucapkan, walaupun toh di situ izinnya kelihatannya merugikan kepada muwakil, misalnya barang mahal disuruh menjual murah, ya tetap harus sesuai dengan tujuannya muwakil.
Tapi kalau wakalah yang bisyu'unil amah itu juga wakalah syar'an. Wakalah bisyu'unil amah boleh menasarufkan sesuai dengan kemaslahatan muwakilun kemaslahatan, tidak harus sesuai dengan keinginan muwakilun. Perbedaannya nanti seperti waliyu sobi itu boleh boleh menasarufkan sesuai dengan kemaslahataannya sobi, tidak harus sesuai dengan tujuannya sobi. Nah, kalau sobinya ingin menjual sawah digunakan untuk beli pelembungan, tidak boleh. Nah, walaupun aku kepingin kesalahan itu jelek, tapi tetap harus sesuai dengan kemaslahatannya. Wakilur rakyat juga demikian. Nah ini kok pas muktamar yang ke-30 wonten Lirboyo waktu bahas apakah DPR itu sebagai wakalah syar'an apa bukan. Wah ini kok ini kelemahan belajar fikih yang secara teks. Nah, itu mengatakan tidak wakalah syar'an. Kalau takbir pakai wakalah niki. Kenapa di dalam wakalah niki kan harus sesuai dengan tujuannya muwakil. Nah, kalau jawab akhirnya jadi rumusan tetap wakalah syar'an, tapi tidak harus mengikuti atau mendapat izin daripada muwakil, namun harus sesuai dengan kemaslahatannya muwakil. Makanya dari apa yang dilakukan oleh pemerintah, karena su'unil amah itu tidak diperbolehkan mengikuti keinginan rakyat, tapi harus sesuai dengan kemaslahatan rakyat. Walaupun rakyat menginginkan, tapi keinginannya itu jelas bodol, akan diperbolehkan untuk mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Ini tidak boleh bagi pemerintah mempersilahkan. Wakalah khosoh ya terserah wakil. Nah, termasuk wakalah khosoh niku yang wakalah untuk megang uang bendara, nasarufkan uangnya jamiah niku khosoh. Karena orang-orang tertentu itu saja. Yang tentunya harus sesuai dengan kemaslahatan, sesuai dengan keinginan yang mempunyai uang. Di dalam masjid sesuai dengan keinginan yang menyumbang. Karena sesuai dengan keinginan yang menyumbang, maka ketika disebutkan atau diberikan kepada masjid berarti untuk kemaslahatan masjid. Makanya kalau ingin di dalam keuangan masjid ini bisa digunakan sosial secara umum, silakan disampaikan saja kepada para penyumbang, atau dikasih kotaknya dijelaskan ini untuk dana sosial kemaslahatan amah. Karena sebagaimana masa pandemi seperti ini banyak corona di musim corona ini, kemarin ada yang banyak yang masjid-masjid itu keuangannya digunakan untuk beli beras, untuk membantu fuqara masakin. Nah ini bagaimana? Tidak boleh itu, kalau sudah milik menjadi masjid tidak boleh. Harus untuk kemaslahatan masjid diberikan beras dan nyumbang fuqara masakin, tidak boleh. Makanya kalau ingin semacam niku, nah karena ini masalah kosong, jadi nggak bisa dikatakan wakil amah, tapi tetap wakil khosoh atau semi nih. Harus sesuai dengan tujuan dari muwakil. Muwakil ini orang yang menyumbang, berarti untuk menasarufkan hartanya orang yang menyumbang sesuai dengan tujuan orang yang memberikan. Makanya kalau memang digunakan untuk kesejahteraan amah, masjid itu keuangannya ditulis mawon. Jadi kotaknya bukan untuk dana masjid, tapi dana untuk amah, kemaslahatan amah. Yang kalau kemaslahatan amah ini masjid oleh. Terus untuk fuqara masakin juga boleh, silakan. Tinggal
mengakibatkan daya tarik sing nyumbang apa mengakibatkan mundurnya sing nyumbang. Nah itu yang itu bukan wewenang saya, nggak ngerti itu. Kadang-kadang tentang masjid gelap sehingga tidak begitu memperhatikan kadang masjid niku sawoge duitnya wakeh ora tau dienggo apa. Pemaneh yang namanya takmirnya niku rada kikrik nyekel banyu ora iso mudhun wae iku tambah awet niku. Itu tidak baik itu. Masjid duit ditumpuk-tumpuk itu tidak pas itu. Ora ndak gunane. Muspro gitu ya. Yang sehingga mengakibatkan dana sumbangan itu menjadi macet. Mestinya yo kalau memang kira-kira masjidnya tidak membutuhkan bangunan rasanya coba digunakan untuk meramaikan masjid. Ini yang dalam hal ini nanti wong NU masih apa itu namanya masih jarang dan dirasa masih tabu. Cara Buya barang kan oleh untuk kemaslahatan masjid ini gitu kopi. Itu wangi kayak sarapan. Jadi bisa tapi jangan sarapan di tertentu lagi. Omah nggak boleh. Biar mereka niku gelem ngramekno masjid. Termasuk sekarang itu mulai banyak menggunakan kuliah subuh kayak sarapan karo kayak kopi. Ini rada banyak daya tariknya. Niku sing berlaku seperti Masjid Belingi, Masjid Ta'awun. Setiap minggu dikasih sarapan. Akan mendingan daripada godhog wedang dhewe cari sarapan bayar, kita pergi ke masjid ikut jamaah mendengarkan kuliah subuh sambil tidur. Nanti bangun sudah dapat kopi dan sarapan. Tapi biasanya kopinya langsung dikasihkan pada waktu anu niku. Ini kalau dari Muhammadiyah malah sudah sejak dulu nih. Nah, itu masih kok oleh duit kayak ini masih dikenakan pengajian barang itu masih banyak yang protes. Yang protes itu yang nggak suka ngaji dan nggak yang suka nggak suka jamaah, nggak suka nanti kalau digunakan semacam itu masih protes. Dan biasa sih protes malah nggak tahu nyumbang. Ini penting, ini terserah, ini enak kalau kita gunakan semacam itu. Tapi yo kasih melihat kita daerah-daerahnya. Saya sebenarnya juga ingin yang semacam itu, tapi lihat daerah Kulon, kayak kopi, ora gelem teko. Anu beda nih. Kaumnya itu berbeda nih. Kalau Baran kan orangnya istimewa. Jadi, tapi alhamdulillah Jumatan. Ini kok ya enak sing Jumatan niku kayak kolak, kayak anu-anu kae niki gitu lumayan. Mbok sing teko kok dia semeng rada primary ini ono pandemi kae gitu an. Iku lumayan niku jenenge niku ane. Dadi ben sregep. Kalau memang inginkan semacam itu, jadi dana niku penak, tidak enggak mandek. Masalahnya ini, dana masjid, dana apa itu seperti hanif, seperti keran. Keran itu ketika jedingnya kosong akan selalu milih. Tapi ketika jedingnya itu full, ya berhenti kerannya. Berusaha untuk disumpeti, nggak akan boleh milih terus karena amper. Dan ketika nanti air jeding nggak diambil-ambil, keran nggak milih, banger bisa. Nah, tapi kalau diambil terus, ini kerannya terus milih. Jangan khawatir, kok kerannya rusak. Loh, kalau nanti diambil terus, baru itu kerannya rusak, didandani itu nanti. Nah, masih ada. Ini kalau jenengan coba semacam itu. Sing apa itu namanya agak punya siung untuk ngatur keuangan masjid. Lah sing ora ya wis meneng wae kok daripada kekangetan.
Gak berkompetensi yang macam itu ngusulnya ya sudah di molo kok kan ya. Ya perlu dilihat. Ini penting. Iku wakalah khosoh. Khosoh niku kalau sudah termasjid, wis dikek masjid menjadi wakalah amah. Tapi selama di situ tujuannya untuk kemasyarakatan, ya untuk kemasyarakatan aja sesuai dengan tujuannya mufti. Ngoten lho. Kemudian syaratul wakalah, syarati wakil, bukan syaratul wakalah, syaratnya wakil. Sihatu mubasharati atasruf li nafsihi. Orang yang dipasrai boleh melaksanakan untuk dirinya sendiri. Andai kata pekerjaannya sendiri, andai kata itu pekerjaannya untuk sendiri, dia boleh bisa melaksanakan sendiri. Andai kata itu pekerjaannya sendiri saja itu tidak boleh melaksanakan, kok tidak mendapatkan pasrahan disuruh menjadi wakil, ya gak bisa, gak boleh. Karenanya la sobiyin wa majnunin la yasihu tawakkuluhu bi syai'in ghairi mayati wa kadzal mar'atu wal muhrimu fin nikah ijaban wa qabulan. Sobi, majnun, mar'ah, orang yang ikhram, dan ini duduk mahram lagi muhrim. Dia ada bedanya orang muhrim dengan orang mahram. Kalau mahram itu orang yang haram dinikah, muhrim itu yo haram menikahkan kalau dinikah ya. Cuman orang yang ikhram haji atau umroh, cuman kalah dengan apa itu namanya televisi, akhirnya duduk muhrime lah kalah. Memang bahasa televisi ini jangan, walaupun yang menyampaikan orang gak ngerti sorok, gak ngerti apa nopo, tapi sregep nang kono akhirnya yo yang ditiru masyarakat yang semacam itu. Wes. Dalam menikahkan, baik mengijabkan, mengkabulkan tidak boleh. Kenapa? Karena sobi tidak boleh menikah dan tidak boleh menikah, maka menikahkan tidak boleh. Nah, tentu nikah sendiri tidak boleh. Terus majnun juga nikah sendiri tidak bisa. Wanita juga tidak boleh menikah sendiri. Ila kal gharib, lek janda itu boleh menikahkan sendiri misalnya, tapi janda. Terus baik menikahkan atau menerima tidak boleh. Lakini sahih iktimadu qoli sobi fil idni fi dukhuli darin wa isoli hadiyatin. Memang sobi wanita itu tidak diperkenankan untuk menikahkan. Tapi kalau hanya sebagai alat menyampaikan, misalnya bapak anu ndek ya, sampan mengkono mbahim kongkon makili aku ya, ora apa-apa nih. Ora apa-apa. Nanti hanya sebagai alat, bukan berarti dia mewakilkan ndak. Saya kali bapak dikongkon makili nikahno aku, ini ora apa-apa ngono kae. Karena tidak harus langsung dari walinya, enggak, di walinya itu bisa menyuruh kepada orang lain. Yang sepenting orang yang diwakili atau wakilnya itu mengerti bahwa di itu ada mendapat izin. Lah baik itu izinnya nanti umum, lah nek sapa sak kersane jenengan ya kira-kira. SMP sinten mawon purun ngene. Atau sudah ditentukan, bisa semacam niku. Atau anak kecil, asalkan sudah tamyiz, itu bisa. Sampai diutus kali bapak untuk makili nikahaken si mbak kali ini, itu angsal. Itu matalal idni. Lan mulai ngapusi. Ya la ibnu tabizon albain khata wis ngono tok. Nah, karena di dalam prinsipnya di dalam wakalah itu adalah izin. Izin menikahkan, izin niku yurahu bil urfi au binutki.
Nah sekarang yang menjadi kadang-kadang menjadi permasalahan di masyarakat, masalah nikah itu dengan apa ku makilna nikah niku kudu muni kula makilaken nikahaken tiyang jaler ingkang asmoni kelawan putri kula dengan mahar sekian ya diwali ora oleh napa ora ngene niku terlalu fokus di dalam apa itu bahasa Arab dengan angkah tuka wazawaz tuka fulana ora angkah tu fulana iya kan padahal diwali kan tidak masalah nih gak masalah angkah tuka fulana angkah tu fulana iya kan tidak jadi masalah pokoknya yang penting lafaz itu menunjukkan arti ngizini nikah atau bentuknya menikahkan enggak usah kita terlalu fanatik dengan bahasa semacam itu. Nggih harune. Ora apa-apa, nikahaken kula makilaken nikahaken kula aku nikahaken tiyang lanang kali niki nikahaken iki kali sinten ngoten mawon oleh apa maneh. Nah, tidak akan sebutkan terserah jenengan ngono ya oleh apa maneh disebutkan. Iki pokoke sing penting dilalah halal idzni. Malah kula niku nate nyaksani akdu nikah waniku lek nikahaken niku kiai dukun ngoten niku kalau kiai dukun niku ya termasuk yang sangat disegani karo wong-wong tapi kan ngajine ora pati iso. Bacane biasa tiyang-tiyang ngoten niku nggih mandi-mandi mergo ora pati ngerti naku sora barang niku malah justru mandi. Lah sing paling ngerti ora pati mandi mergo iki kok ngene akhire malah gak mandi. Masalah bahasa dukun niku kan bahasa wis gak kena ditakwoni karena disoropi lah disoropi nang malah gak mandi. Mergo kok yakin. Wong iki patah tiba-tiba dirupi masalahnya tegriku. Lah niku angkah duka wajah was duka. Waduh. Iki wajah wastuka. Kalau mikir niki, iki lek tak salahno. Asli iku iso dadi yo lek geger yo ora masalah besar. Sisine gak karu-karuan ngono iki anak buah iki akeh sakit iki. Aku selaku lah, pokoknya yang penting ngerti lek bahasa iku menikahkan lah ya wis. Wis akhire kan sah wis aku. Niku ya rada mresih nek waduh iki kok angkat tukang wajah wastuka iki lho. Lah iki lho yang nglakokaken ngliwataken iki ya gini. Lah tapi di bahasa yang penting kan walaupun enggak cocok, sing penting paham kalau itu bahasanya untuk menikahkan. Wong nyekono digawe angka tuka diganti angka tika ngono angka taka ngotene ya ora apa-apa bagi orang awam lah. Pokoke sing penting ngerti lek niku nikahaken wonten mawon. Wis penak-penakan. Mergo lek gak diolehno wae sing dadi wong hukum zina kan wonten mawon. Ini mereka apa? Sing penting ngizini. Niku nane. Oleh karenanya menikahkan makilkan paling itu dengan telepon dengan apa enggak masalah. Pakai telepon, pakai surat. Niku boleh. Makanya pas niki niku wis gak pati wali hakim mergo kena pakai telepon cuman secara formal enggak diterima. Secara formal kalau tidak ada apa itu namanya bermaterai 6.000 gak enak ngono gak mau mergone apa kalau tidak ada semacam itu akan terjadi bahaya secara formal mergo nanti pernah terjadi wonten Malang jadi akhirnya kawannya dituntut itu menikahkan dengan wakil pakai telepon dan ternyata yang menelpon itu bukan ayahnya, jadi bukan walinya malah tukang becak. Nah, karena tidak disetujui oleh orang tuanya terus akhirnya ngongkon tukang becak terus
Mungkin sampean muni ngene-ngene takoni ngene-ngene kok yo apal kabeh mung diwarahi terus akhirnya iku yang ngebel aku dibel karo kawani iki nomor iki padahal itu waline. Dan seranya jadi walinya gak merasa wakil karena jadi rame niku. Nah, niku malah akhirnya diformalkan malah nggak bisa malah yang kapok. Mulai undang-undang apa itu namanya undang-undang itu gara-gara pelanggaran. Pengalaman gitu. Nah, kalau nikah pakai telepon bagaimana? Enggak apa-apa. Pokoknya dari siji ini kan pakai telepon ya. Angkat juga waspada kayak kebetulan ada apa-apa. Oh, yang penting kumpul dari siji itu ya. Oke, nah, sing urusan kae lho, oh iku dudu urusane enggak satu majelis ngoten tok, Nek satu majelis kan enggak apa-apa toh. Nanti sing kene pakai bel kan terus sing kene ya kono. Enggak apa-apa niku. Kenapa? Nah, ini kita harus tahu kalau tidak sah itu karena apa? Ini kudu ngerti aja krono pakai telepone aja. Syaratnya apa? Denger iku lho. Wes. Tapi jangan salah paham tuh. Wah, ngaji kan ngene-ngene nikah pakai telepon itu boleh. Aku iki gak oleh niku bukan karena teleponnya, masalah satu majelisnya. Nah, kudu satu majelis iki kita lanune. Nah niku terus. Nah, berarti lek satu majelis ya ora apa-apa sebagai anu kayak telepon enggak apa-apa. Lah lek adoh itu bukan urusan telepone. Yang sehingga terus khawatir jadi tasabuh kudu tahakkuk kan ngoten. Wa isalu hati-hati. Kenapa kok di situ bagi sobi boleh untuk menjadi utusan makilaken untuk menerima hadiah. Niki hadiah saking bapak untuk panjenengan. Itu ora apa-apa. Memberikan izin untuk masuk rumah itu enggak apa-apa. Lu masalahnya apa kok enggak apa-apa? Li'timati salafi alaihi fi dzalik. Karena ini apa yang dilakukan oleh ulama-ulama salaf itu iktimat kepada sobi, mempercayai kepada sobi. Nah, ini alasannya berarti ya karena hurufnya mulai dulu saya sing ngono gak enek sing diingkari berarti cuma sukuti ngoten tok. Kalau dasar dari syariat dari fikihnya enggak ada. Enak iki wong ulama-ulama salaf yang melakukan dan lainnya terus yang menengahi kok berarti ya oleh niki cuma sukuti. Dan wasanilah kagairi ya tidak boleh seperti halnya dalam masalah isalu hati ini saya isalu hati itu dipukul sama rata. Nah ini juga bisa mungkin tidak boleh karena memang taukilus apa itu namanya ijma sukuti apakah bisa digunakan untuk iktimat atau tidak. Kalau yang berpedoman layun sabuli sakitin kaulun ya enggak bisa. Termasuk layun sabuli sakitin kaulun kalau enggak bisa seperti dalil halalnya speaker. Diperbolehkannya speaker itu nggak pernah ada nih di dalam perumusan. Kalau di Arab dulu tuh halalnya speaker ketika kodi ditanya speaker di Arab nih tentang hukumnya speaker beliau nggak jawab, hanya mengambil kacamata kabir kacamata itu gedekno tenan. Terus akhirnya oleh speaker yang gedek. Ngedekno suara memperbesar suara tidak berarti tidak masalah gitu dan lainnya diam
Walaupun ya banyak yang ingkar-ingkar yo enggak direken. Tapi lek di delok harame yo kono apa yo rene. Nek bid'ah yo jelas pancene bid'ah. Bid'ah ya kita akoni bid'ah, cuma bukan bid'ah dolalah. Nah, kenapa dengan istinbaton juga boleh. Nah, lain kalau nanti digunakan iktimat. Kalau masalah mendengarkan azan lewat speaker, yang andai kata tidak ada speaker tidak mendengar, ini apakah masih disunatkan yang sehingga tidak jawab makruh? Ini masih fi nazarun, perlu dikaji lagi karena tidak ada dalam kitab salaf. Yang sehingga itu mendengarkan suaranya speaker apa mendengarkan suaranya muadzin, dan ini perlu diklarifikasi atau hanya sebagai ngerti kalau ada orang azan. Termasuk kalau menjadi robit, nah, itu tidak masalah. Kalau menjadi robit itu tidak menjadi masalah. Karena apa? Karena di dalam robit itu nyambung antara imam dan makmum nih kok. Di sana itu bisa dengan mubalek. Mubalek itu bisa orangnya sholat atau tidak sholat. Bahkan orang kafir pun kalau memang kita itu zon atau percaya ya sih kok tidak masalah. Loh, kalau dilihat dari situ mubalek yang bukan mubalek nanti selain sholat mubalek tapi selain sholat wongi nggak sholat bisa nggak malah sholat terus yang nyambungkan wongi kafir kita percaya itu aja boleh karena al-madar al-azon lek ngoten speaker lebih bisa wasikoh bisa lebih dipercaya daripada orang kafir hanya niku itu yang tidak berjawab dalam kutubus salaf. Tapi lek asli dalil speaker ya gak ada, asli sholat di pesawat golek ono ya gak ada, karena memang dulu belum ada pesawat. Yang ada itu dalam kutubul usriyah, kitab-kitab saiki niku utusan-utusan masail. Berarti lek ono bahas speaker berarti jelas usriyah, bahas sholat di pesawat berarti usriyah. Usriyah itu kitab kontemporer, membararis anyar-anyaran ngoten mawon. Wis wa alal awal wa taukilun anil izni wal muhdi wal haji wal aswal wis lek menurut nggih wal haji niku muhdi wa wakilun anil izni wal muhdi orang ini berarti menurut kaul yang pertama wakilun anil izni berarti sobin itu menjadi wakil untuk mengizini. Berarti wakil dari azin untuk mengizini dan wakil untuk menyerahkan hadiah dari muhdi. Ini yang mengatakan sah. Wakilnya wali untuk mengizini, kan yang terpenting orang yang diizini tahu kalau dia itu mengizini. Muhdi yang penting tahu bahwa yang muhdi telah memberi, hanya itu saja, tidak masalah pun. Urusan harta, urusan menggunakan haknya orang lain, yang penting tahu kalau dia mengizini kan sudah diperbolehkan. Walaupun pengetahuannya itu dari mana saja, masih penting tahu ulima ridho saja dengan karena teman gitu saja ya ora apa-apa, apalagi dengan menggunakan sobi. Dan orang yang melaksanakan itu bukan diperintahkan sobi karena al-amru bil amri laisa amron bihi. Orang yang merintahkan seseorang untuk memerintahkan orang lain, apakah amron bihi? Ini masih khilaf. Kalau kita menggunakan laisa amron bihi, ya tidak sah. Kalau amron bihi ya sah. Kalau saya memerintahkan kepada Zaid agar memerintahkan Umar, Umar ini atas perintahnya Zaid apa? Perintah saya apa perintahnya Zaid?
hei anakmu kongkon sholat. Anak itu perintahnya Zaid apa perintah saya? Nah, niki sing khilafiyah dalam ulama. Tapi lek sing alasoh anal amro bil amri laisa amron bihi, bukan termasuk perintah. Tadi ya diperintahno wong tuane. Nah, yang sehingga menjadi permasalahan Ibnu Umar menolak istrinya. Aku menolak istrinya dalam keadaan haid, tolak bid'i. Oleh Sayyidina Umar dilaporkan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan murhu ayyarji'a, perintahno untuk balik. Berarti apakah wajibnya kembali Ibnu Umar atas perintahnya Umar apa perintahnya Rasul? Kalau atas perintahnya Rasul, ini akan berkembang semuanya orang yang nolak bid'i wajib rujuk. Tidak, ternyata. Kecuali kalau memang yondak, tapi itu khusus Ibnu Umar, tidak masalah itu pun. Kalau di situ perintahnya Sayyidina Umar, yang berarti di dalam pernikahan menolak istri itu kalau tidak manut kepada orang tua termasuk akun lil walidain. Makanya kalau orang tuanya merintahkan suruh nolak istrinya itu wajib patuh. Kecuali kalau memang pandangannya orang tua itu krono safai nafsin. Safai nafsin itu mergo bodho krono alasan yang tidak rasional, mergo ngalor ngulon utawa ming telu niku jarene tiba kotong ini. Terus omahe depan jadi ngelangkai segoro getih. Yo getih di endi? Tunggal wowong. Nah, kalau semacam itu safai nafsin tidak bisa diikuti. Nah, dalam hal ini ulama telah berbeda pendapat. Cara Hanabilah, ya Imam Syafi'i betul. Cara Imam Syafi'iyah tidak ada istilah mengikuti orang tua di dalam masalah pernikahan karena anak itu bisa memilih sendiri haknya sendiri. Nanti artinya nggak bisa dikatakan akun lil walidain. Itulah wong lanang. Kemudian kalau menurut Hanabilah dan itu difatwakan oleh Ibnu Taimiyah, lek wong tuane wis kaya Sayyidina Umar wajib. Jadi kalau orang tuanya itu seperti Sayyidina Umar wajib, berarti memang betul-betul pertimbangannya agama. Nah sakniki ora kok. Ya saya wong tua itu yang pertimbangannya bukan agama tapi pertimbangannya saya ngono iso ora wajib diikuti pisan. Diarani safai nafsin ya ora gelem ngono. Fa in qala ahadum malil akhar azaltuka aw la tasarraf fi nasibi lam yan azil al azilu fayatasarrafu fi nasibil ma'zul watan nasibil ma'zul. Kalau ada satu orang, salah satu dua orang, jadi ku syarikan, wes, niki kok keliru buka, meloncat, moro-moro, kalau akademik orang penaan. Ya, ini loh.
Wal asahu sihatu tauqili abdin fi qabulin nikahin wa man uhu fil ijabi. Menurut kol asah bisa mewakilkan seorang hamba di dalam menerima nikah, tapi tidak diperbolehkan untuk mengijabi nikah. Loh kenapa? Karena abdun itu boleh menerima, tidak boleh menikah, tidak boleh menikah tanpa mendapatkan izin. Tapi lah terima kan nggak butuh izin. Wasani sihatu fima. Menurut pendapat yang kedua, boleh menerima dan boleh menikahkan. Wa bisarhi hikayatul wajaini bitawkil bil qabul bi ghairi idni sayyid. Tapi di dalam syarah manhaj bahwa ada dua wajah tentang mewakilkan atau mengangkat seorang abdun menjadi wakil di dalam menerima tanpa mendapat izinnya sayyid. Kemudian kalau di dalam hikayat wa fi raudhah hikayatun wajah ini bitawkil fihi biizni sayyid. Malah kalau di dalam kitab raudhah dalam kitab raudhahnya ada hikayah dua wajah di dalam mewakilkan kepada abdun dengan mendapat izin sayyid aidon. Walaupun jadi kalau dalam syarah muazzab itu tanpa mendapat izin sayyid itu ada hikayah dua. Tapi kalau dalam kitab raudhah mendapat izin sayyid itu saja masih ada dua wajah. Kalau dalam syarah mazhab ketika mendapat izin sayyid sudah tidak ada wajah, boleh. Tapi kalau dalam raudhah dapat izin sayyid itu saja masih ada dua wajah. Wa yuqasu bihi fil idni wa adami al ijab fil idni wa adami al ijaba al mutlaqah fihi al khilaf. Ai fi kalam bil musannaf lakin ditarjih mukhtalafun. Kemudian dikiaskan dengan qabul di dalam masalah mendapat izin sayyid atau tidak mendapat izin sayyid, yaitu adalah ijab. Yang mana di dalam ijab ini mutlak ada khilaf. Arti mutlak ada khilaf. Nah, kalau yakni di kalamul musannaf. Namun kalau yang rajih untuk ijab tidak khilaf. Tidak khilaf bagaimana? Yaitu di dalam musannaf ini maksudnya Imam Nawawi, di dalam qabul ini khilaf, di dalam ijab tidak khilaf. Itu kalau yang rajih. Tapi kalau di dalam kalamnya Imam Nawawi dengan mengucapkan waman ufil ijab wal asas sikatu tauqili abdin fi qabul nikah waman ufil ijab, dengan kata wal asas berarti menerimanya abdin itu saja khilaf dan ijabnya pun juga khilaf. Di fi qabul nikah waman ihi ay wal asas man uhu fil ijab. Tidak boleh ijab, berarti muqabul asah tidak man'u fil ijab. Itu hikayatul musannaf, kalamul musannaf. Tapi yang di dalam tarjih sebenarnya kalau di dalam ijab itu tidak mukhtalaf. Lah sedangkan bolehnya ijab bagi abdun, qaul yang memperbolehkan abdun menjadi wakil untuk mengijabi dikiaskan dengan qabul, baik dalam mendapat izin atau tidak mendapat izin.
Kalau kabul, ini abdun menerima nikah, menerima ijab, menerima nikah. Ini menurut dalam Syarhul Muhadzab bahwa ada hikayatul wajen tanpa mendapat izinnya Sayyid. Berarti tanpa mendapat izin itu saja. Ini ada dua wajah. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Kemudian, tapi dalam kitab Raudhah podo. Apa itu namanya? Imamnya, tapi kitabnya orang podo. Sing dawuh podo, kitabnya orang podo. Itu saja sudah berbeda. Wonten kitab Raudhah menghikayahkan dua wajah mewakilkan pada sobi kepada abdun tersebut. Dalam dua wajah itu mendapat izin Sayyid. Oleh izin itu masih ada dua wajah. Ketika bertentangan dalam mazhab Abu Syarhul Majmu' dengan Raudhah itu sing dimenangaken Majmu' mergo sing akhir. Seperti kol kodim. Dan iki lek sing dawuh duduk Kiai Nawawi atau Imam Nawawi niku diarani mintra-mintre niku kok ben mulai gak mulai piye kan ya. Tapi beliau berbeda niku karena berbeda ijtihad. Berbeda ijtihad. Nah, sedangkan mansaul hukminya atau mansaul khilafnya melihat dari abdun sendiri itu untuk pernikahan sebenarnya tidak membutuhkan wali. Dia sendiri boleh menikah, boleh menerima nikah. Min khaisu abdunnya, mengkhaisu nikahnya. Hanya dari sisi ikdamnya itu saja harus izin Sayyid. Berarti dari zatiannya, saksiannya orangnya itu aslinya bisa melaksanakan. Makanya di sini diperbolehkan untuk menerima. Sebab tidak boleh, boleh dan tidaknya nikah ini bukan karena urusan pernikahannya tidak sah, tapi urusannya merugikan kepada Sayyid. Lain kalau di dalam sobi, di dalam mar'ah. Ini tidak bolehnya bukan merugikan kepada orang lain, tapi memang zatiannya dia. Makanya terjadi khilafiyah pandangan. Apa syarat diperbolehkan melaksanakan orangnya itu adalah boleh melaksanakan. Abdun ini boleh melaksanakan apa tidak? Kalau dari sisi dia mukallaf laki-laki tanpa butuh wali, tanpa harus mewakili siapa, boleh menjadi menikah. Zatiannya orangnya itu boleh. Lalu kalau di sini berarti boleh untuk menikahkan dan menerima. Tapi kalau kita lihat, walaupun toh sebenarnya boleh, tapi hakikatnya dia itu tidak boleh karena kendala merugikan kepada Sayyid. Ini apakah kita pertimbangkan karena realita apa itu hakikatnya? Kalau hakikatnya tidak boleh. Apa itu hakikatnya boleh? Wongku yang mukallaf, yang benar, yang sekarang. Juga umpama dia itu menikah juga tidak butuh wali, nggak butuh makilkan kepada orang lain. Nikah sendiri itu boleh, setelahnya diizinkan. Wes, rapi, nikah sendiri boleh. Dia itu berarti boleh melaksanakan. Lagi nih. Lain kalau wanita, walaupun wes nikah dewe gak oleh. Jadi maneknya itu kalau di dalam wanita, di dalam sobi ini memang pada zatiatuhu. Memang tidak, makanya tidak diperkenankan untuk menjadi wakil, baik menerima atau menikahkan. Tapi kalau sobi, kalau abdun itu maneknya itu tidak pada dia, itu diambilin akhor.
amrin akhar. Nah, karena di sini amrin akhar bukan dzatiyah itu yang dipandang pada dzatiyahnya atau juga amrin akhar itu dipandang. Ini yang mengakibatkan terjadi khilaf karena menafsiri syarat daripada wakil harus mampu melaksanakan dirinya sendiri. Abdul bisa melaksanakan sendiri apa tidak? Dari satu sisi dia bisa melaksanakan sendiri tanpa harus bantuan orang lain setelahnya diirini. Dari satu sisi tidak boleh karena harus aku mendapatkan izin. Kan izin nikah ora diizini karo sapa-sapa ini kan enggak itu. Nah, ini loh yang menjadi permasalahan khilaf. Nah, ini makanya diarani dua wajah itu kan gini. Dari sisi ini, dari esensinya berarti dari sisi dia itu orangnya bisa melakukan sendiri tanpa harus bantu wali, tanpa harus bantuan orang lain, berarti itu boleh. Dari sisi wajah satu, dia itu nikahnya masih membutuhkan izin, tidak boleh. Niki sing marakno khilaf teng ngriku. Andai kata dilakukan oleh Rasulullah atau dalam hadis gak ada khilaf. Ini karena pengembangan, ya ternyata akhirnya terjadi dua wajah. Ngoten. Sakit paham? Wis. Wa syartul muwakkali fihi ayam likahul muwakkilu khina taukil. Syarat daripada barang yang diwakilkan adalah barang tersebut menjadi miliknya muwakil ketika mewakilkan. Tidak ketika tasarruf tapi ketika mewakilkan. Walaupun zonnya itu tidak. Jadi yang penting menjadi milik. Makanya kalau di dalam muamalah itu yang dipandang adalah nafsul amri bukan dzannul mukallaf. Makanya hati-hati jok guyonan. Wis kowe tak rabekno karo cah kae, karepe niku ngapusi. Krana apa niku jenenge dikira niku anake wong liya, tibake anake dhewe wis temo sah niku. Ngene. Kowe anu rabekno anu kae karo anu kae ngene. Kowe durabel temenan karepe niku mblidru. Ya sah. Kenapa? Karena hina taukil itu menjadi wakil, aku miliknya wakil. Loh, waduh, ya salah. Nah, ini kata nih. Demikian pula mewakilkan untuk menjualkan barang. Iki dolen barang ini. Dikira duduk TE krono nek bapake, ternyata ketika waktu mewakilkan bapake wis mati. Susah. Kenapa? Karena melihat dari nafsul amri. Karena melihat nafsul amri, ini yang untuk nutupi di masyarakat. Biasanya anak yang tidak punya wali. Iku kan sing nikahne waline hakim. Tapi rata-rata kan yo gak wani, isin to wali hakim niku kan ora duwe wali niku isin. Akhirnya waline makilaken dateng hakim. Nah, terus hakim gak mengucapkan mengajar wakilan. Diangkat tuka wazawas tuka wakil aku binta labun wakilan anhum misalnya. Ini bagaimana? Walaupun mengucapkan wakilan, tapi karena yang menikahkan itu hakim dan hakikatnya hakim itu menjadi wali, tidak masalah sudah. Makanya ketika anak-anak yang apa itu namanya kira-kira walinya masih tidak beres,
Gini kula ngene. Apa itu dulu persekot terlebih dahulu gitu loh. Anak ajaib. Dadi manten 2 wulan duwe anak, 3 wulan duwe anak, ini kan anak ajaib. Itu nanti dalam pernikahannya sudah suruh pasrahkan saja kepada hakim. Nah, kepada hakim, jangan kepada kiai. Nah, kepada hakim. Nah, kalau memang itu walinya hakim, hakim masalah menang kiai nggak masalah. Tapi dalam hal ini walinya hakim nggak masalah, nggak bisa. Jadi bukan berarti hakim tidak boleh mewakilkan. Boleh hakim itu mewakilkan. Tapi ketika walinya hakim kok langsung nang kiai, ini nggak sah. Sebab kiai melaksanakan ini sebagai wakilnya dia, bukan wakilnya hakim. Kalau langsung wakili hakim, tak masalah. Nah, padahal ini hakim tidak mewakilkan, tidak ada apa-apa nih. Malah gak oleh. Berarti langsung wakil nonang hakim. Tapi jangan wali hakim. Wali hakim, nanti hakim boleh wakilkan enak-enak nang ngono. Cuman permasalahan ini konangan malian ya. Lain kalau memang wali ini ada atau wali hakim itu sih gak wagu, gak masalah. Kalau saya wali ini gak lunga terus baru gak wali ini kan yo akan timbul tanya tuh ya. Bapaknya mati terus orang duit dulur, orang gak enak terus wali hakim itu sih wajar. Terus mengenai bapaknya meteger kok terus wali hakim ini kan malah bagiannya nek ngono wis bapaknya mawon dirunding, mudin udah ngerti dalam masalah yang semacam itu. Ini mangke sing ngakati sama wakil-wakil mawon ten kepala KUA niku penak ngoten nangone. Itu jangan setapnya juga nggak boleh. Harus kepada kepala KUA. Loh, kalau setapnya itu mendapat wakil dari kepala KUA, tidak masalah, tapi dalam hal ini gak wakil nori. Udah sing ngene iki kudu jadi ngomong ya nanti nang kepala KUA ane nawon. Nanti setelahnya kepala KUA terus kepala KUA ngongkon sapa enggak masalah. Tadi wakil dari kepala KUA, ngoten lho. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i karena wakil daripada hakim itu termasuk taukil bukan istikhlaf. Kalau istikhlaf malah nggak boleh itu nanti. Seperti mazhabnya Hanafi. Fala wakala bibai'i abdin sayamlikuhu wa talaqi man sayamlikuha batola fil asahi li annahu la yatamakkanu min mubasharati dzalika bi nafsihi fa kaifa yastanibu fi ghairihi. Mewakilkan seseorang untuk menjual barang yang akan dimiliki, menolak seorang yang akan dinikah, niki batal menurut qol asah fil asahi. Menurut asal berarti ada yang mengatakan boleh. Nah, karena menolak orang yang akan dinikah, ini menolak orang yang akan dinikah, ini memang jadi kalau kamu sudah saya nikah kan bisa diketolak. Ini menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Abu Hanifah sudah sepakat nggak sah. Hanya nggak sahnya ini yang menjadi problem cara Imam Syafi'i karena menolak orang yang bukan miliknya, belum memiliki. Cara Imam Abu Hanifah karena nolak dengan taklek, ditaklek, yang berarti dari Hanafi tolak dengan taklek tidak bisa. Kalau menurut Imam Syafi'i taklek dengan tolak itu boleh, sah. Dan sedangkan kasus yang disepakati tadi, walaupun tersepakat tapi ilatnya kesepakatan ini yang berbeda.
Nah, alasannya kalau Imam Syafi'i gini, dia anakku la yatamakan basran zalika binafsihi. Wong dia nolak sendiri saja nggak bisa, bagaimana mungkin mewakilkan orang lain? Dia nolak sendiri saja nggak bisa, nggak punya hak. Kok minta ganti kepada orang lain untuk menolak? Ya lebih nggak bisa, tentu. Walaupun ada pengecualian dia sendiri melaksanakan tidak bisa, tapi menyuruh orang lain bisa seperti jual beli. Bagi wong wuto itu nggak boleh, wong wuto itu jual beli kecuali dengan akad salam atau bek fizimah. Nah, tapi bagi dia mewakilkan orang lain boleh, sebab orang lain itu bisa melaksanakan dengan sendirian. Nah, karena apa? Ini karena akma tidak bisa itu karena alasannya bukan karena dzatiyatul a'manya, tapi karena amrun akhir tidak bisa melihat barangnya. Tapi hasilnya wongnya kan ya bisa melaksanakan dari sisi dzatiyahnya, betul. Wasan yasihu wa yaktafi bi khusulil milki inda tasarruf. Malah menurut Qol Sani boleh sah menolak orang yang akan dinikahkan. Kenapa? Karena yang terpenting ketika melaksanakan itu sudah menjadi miliknya muwakil. Berarti nolaki kan sudah menjadi nikah. Kan sudah dinikah. Nah, ketika sudah dinikah kan menjadi miliknya muwakil. Nah, ini permasalahan, apakah sahnya wakalah, yakni barang itu menjadi haknya muwakil ketika mewakilkan atau ketika menasarufkan. Nah ini loh, sahnya ini dilihat dari akadul wakalah, ketika mewakilkan sudah menjadi milik, atau cukup ketika tasarruf karena yang terpenting sudah mendapat izin. Nah, walaupun toh dalam waktu mengizini itu belum menjadi miliknya, tapi kan ini belum dicabut. Dalam waktu menasarufkan, dalam waktu melaksanakan kan menjadi miliknya muwakil. Akhirnya sah menurut yang kedua. Kecuali kalau dicabut itu ora sido. Nah, ini. Jadi saya wakilkan kepada kamu untuk menolak istri saya yang akan saya nikah. Oke. Semargono mari dinikah ditolak. Sama enggak? Menurut kau yang pertama enggak sah, dikarenakan ketika mewakilkan dia masih belum bisa melaksanakan. Yang kedua sah, karena yang dipandang haknya mewakil itu ketika melaksanakan, bukan ketika mewakilkan. Nah, ini pandangannya tengeriku. Makanya syaratnya menjadi diperbolehkan mewakilkan, bahwa wakil bisa melaksanakan dengan sendirinya. Lah, bisa melaksanakan dengan sendirinya itu ketika pelaksanaannya wakil apa ketika mewakilkan. Nah, ini sing nggak jelasnya niku lho. Nikilah dari kaidahnya Imam Syafi'i, dari Imam Syafi'inya jelas syaratnya itu memang muwakil tersebut adalah mampu melaksanakannya, dirinya sendiri bisa melaksanakannya. Nah ini terus dalam fikih para ashabnya mengembangkan, gitu. Nah terus pandangannya, gitu. Pandangan diperbolehkannya itu ketika wakalah, akdul wakalah, apa ketika tasarruful wakil. Ini nggak ada kejelasan, sehingga ihtimal. Ini fikih, ngerti lho. Seperti dari fikihnya Imam Syafi'i menegaskan syaratnya makmum, syaratnya imam niku alaya takida butlana sholati imamihi. Makmum bisa berjamaah kepada imam, syaratnya tidak meningkatkan batalnya sholatnya imam. Niku dari ashab sedih kocek maneh. Nah itu menurut itikoti makmum, aku mazhabi makmum, aku mazhabi imam. Jadi itu bukan kaumnya Imam Syafi'i lagi, tapi para ashab. Ini aku isi marah no fikih terus.
Berkembangnya semacam itu. Saya paham. Artinya kalau dari kitabnya Imam Syafi'i jelas syaratnya orang yang mewakilkan adalah orang itu bisa melaksanakan dengan sendirinya. Kan penak bisa nek ngono. Tapi surahnya dikojai syarat bisa melaksanakan itu ketika mewakilkan apa ketika tasarrufnya wakil. Wah itu gak ada kejelasan, masih mungkin ketika taukil juga mungkin ketika tasarruf. Jika kalau di situ mewakilkan tolaklah istri saya setelahnya saya nikah. Tolaklah dia setelahnya saya nikah. Sangga. Nah ini kalau menurut yang pertama berarti bahwa persyaratan ahli itu ketika taukil berarti tidak sah. Tapi ketika mengikuti ahlinya itu ketika menasarufkan, ketika menolak kan betul-betul menjadi miliknya wakil yang merusak. Dan ini lho fikih ngoten niku, makanya tidak ada fikih yang mufakat itu. Selalu berbeda. Saya paham. Wayak tafi bi kusul milki inta tasarruf. Fa innahu al maksud fi minat taukil. Sebab apa? Kok di situ ketika tasarruf karena maksudnya taukil yaitu tasarrufnya, bukan akadnya. Betul. Wa ayakuna qabilan diniyaba. Siapa? Tapi anu kaitan mamang up ya. Pemanasan sik niki pun sak jam lewat 5 menit. Mungkin nek kula terusaken ngene sik kaitan iki panas sesuk gak masuk ngene walah. Mungkin sik pertama kali ya anyar nih. Anyar normal anyar kan nyus normal. Jadi berarti sik normal sik anyar. Ini cocok dibanter-banter kok ngreyen iki. Sik ngreyen iki. Ya, tapi ora ana sing gawe gel masker niku terus piye ngoten iki. Kalau saya nggak masalah, tapi khawatir gue terus gak oleh mergo gak disiplin itu yang. Mereka di Jakarta kan juga diancam ketika tidak disiplin akan ditindak yang menurut ini. Jadi ya kita pakai apa itu namanya masker, protokol kesehatan perlunya itu ya. Saya orang siang. Mereka niki jenenge news normal.